Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Hai, kembali bersama kami. Saya Paulus Sundaro, NIM 22103075. Saya Agustinus Ngomobulu, NIM 22103052, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2021 semester 2. Oke, di sini kami mau men-sharing dan menjelaskan seperti apa sih penyakit kusta itu. Langsung saja ya. Jadi kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman kusta atau Mycobacterium leprae. Penyakit kusta ini menyerang kulit, saraf, dan dapat menyerang jaringan tubuh lainnya kecuali otak. Kusta bukan penyakit keturunan dan bukan disebabkan oleh kutukan, guna-guna, dosa atau makanan. Jadi penyakit kusta merupakan satu penyakit menular kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae yang indera saluran obligat menyerang saraf perifer sebagai oviditas pertama. Lalu kulit dan mukosa traktus respiratorius bagian atas, kemudian ke organ lain kecuali susunan saraf pusat. Penyakit kusta juga dikenal dengan nama morbus Hansen dan lepra. Istilah kusta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pukulan gejala-gejala kulit secara umum. Begitu saja, saya kembalikan. Nah, teman-teman, jadi penyakit kusta itu bukan penyakit keturunan atau kutukan, guna-guna atau karena dosa serta karena makanan, tetapi penyakit kusta ini penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Setelah kita sudah mengetahui seperti apa sih penyakit kusta dan penyebab penyakit kusta, cara penularan penyakit kusta itu seperti apa agar kita mengetahuinya. Oke, cara penularan penyakit kusta ada berbagai macam ya. Yang pertama, penularan terjadi dari penderita kusta yang tidak diobati dan dia berhubungan langsung dengan kontak lama melalui pernapasan. Yang berikut, kontak langsung yang lama dan erat melalui kulit. Yang berikut, tidak semua orang dapat tertular penyakit kusta, hanya sebagian kecil saja, sekitar 5% yang tertular penyakit kusta. Selanjutnya, jadi dapat dikatakan bahwa penyakit kusta adalah penyakit menular, tetapi yang sulit menular. Kemudian, kemungkinan besar anggota keluarga dapat tertular kalau penderita tidak segera diobati. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga diwajibkan harus diperiksa. Mungkin itu saja ya, cara penularan penyakit kusta. Saya kembalikan. Yang baik, setelah kita tahu seperti apa cara penularan penyakit kusta dan bagaimana gejala penyakit kusta ini. Oke. Untuk gejala penyakit kusta itu ada berbagai macam gejala maksudnya. Yang pertama, makula hipopigmentasi atau sering disebut dengan bercak putih pada kulit. Yang berikut, hiperpigmentasi atau perubahan warna kulit atau hitam. Yang berikut, eritematosa atau bercak kemerahan pada kulit. Yang berikut, gejala kerusakan saraf, kerusakan jaringan, serta kulit kering dan alopecia. Mungkin itu saja gejala dari penyakit kusta. Saya kembalikan. Baik, jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, gejala penyakit kusta itu biasa terjadi seperti bercak putih pada kulit, perubahan warna kulit atau hitam, bercak kemerahan pada kulit, gejala kerusakan saraf, kerusakan jaringan, dan kulit kering. Nah, jadi jika ada gejala pasti ada pencegahan. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit kusta ini agar kita warga Indonesia tidak terkena penyakit ini? Oke, seperti yang dikatakan tadi ya, jika ada penularan pasti ada pencegahan. Ada beberapa pencegahan penyakit kusta, dan yang kita ketahui kusta merupakan salah satu penyakit yang dapat segera ditangani dan dicegah. Jadi ada beberapa rekomendasi untuk kita semua agar mencegah penyakit kusta. Yang pertama, segera melakukan pengobatan sejak dini secara rutin terhadap penyakit kusta agar bakteri di bawah tidak dapat lagi menular kepada orang lain. Yang berikut, menghindari atau mengurangi kontak fisik dengan jangka waktu yang lama. Yang berikut, meningkatkan kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan.
Kemudian meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara berolahraga dan meningkatkan pemenuhan nutrisi. Yang berikut, tidak pertukaran pakaian dengan penderita karena basil atau hasil bakteri juga dapat terdapat pada kelenjar keringat. Yang berikut, memisahkan alat-alat makan dan kamar mandi dengan penderita kusta. Yang berikut, untuk penderita kusta, usahakan tidak meludah sembarangan karena hasil atau basil bakteri masih dapat hidup beberapa lama. Selanjutnya, untuk penderita kusta harus melakukan isolasi mandiri dan mengurangi waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain atau berhubungan dengan kontak langsung dengan orang lain. Yang berikut, melakukan vaksinasi terhadap penderita penyakit kusta. Dan untuk kita punya tenaga kesehatan, apalagi kesehatan masyarakat, harus melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai mekanisme penularan kusta dan informasi tentang ketersediaan obat-obatan yang efektif di puskesmas atau rumah sakit. Baik, apakah penyakit kusta ini bisa diobati atau bagaimana cara mengobati agar penyakit ini tidak terkena lagi? Oke, itu cara pengobatannya ada obat-obatnya, obat-obat tertentu ya. Jika pemeriksaan adalah sakit atau kita yang diperiksa memang betul-betul mengalami sakit kusta, maka kita atau penderita harus minum obat secara teratur sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan. Yang dimana obat untuk menyembuhkan penyakit kusta dikemas dalam blister yang disebut dengan MDT atau multiple terapi, atau dalam di bahasa Indonesia kan pengobatan lebih dari satu macam obat. Yang berikut, kombinasi obat dalam blister MDT tergantung dari tipe kusta. Nah, jadi tipe kusta terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama, kusta kering atau PB atau Pauci baciller, atau dalam bahasa Indonesia itu kuman sedikit. Dan berikut kusta basah atau multibaciller atau disingkat dengan MB, dalam bahasa Indonesia itu kuman banyak. Jadi saya tekankan ulang, kusta bukan penyakit kutukan, keturunan maupun makanan. Kemudian tipe multibaciller ya, harus diminum lebih banyak dengan waktu yang lebih lama. Tipe multibaciller, obat harus diminum sebanyak 12 blister. Dan tipe Pauci baciller, obat harus diminum sebanyak 6 blister. Dosis pertama harus diminum di puskesmas di hadapan para petugas kesehatan ya, karena untuk dosis pertama itu yang pertama kali diminum bagi penderita kusta harus dikonsumsi di depan para petugas kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Selanjutnya, untuk pengobatan seterusnya bisa diminum di rumah sesuai dengan petunjuk atau arah. Biasanya petunjuk atau arah berada di belakang kemasan atau blister. Ini saja cara pengobatannya atau obat-obatan yang harus diminum. Saya kembalikan. Baik, mungkin ada saran untuk masyarakat umum mengenai penyakit kusta ini. Oke, saran-saran untuk kita semua ya. Diharapkan untuk penderita kusta harus menjaga jarak, menjaga daya tahan tubuh agar tidak menjadi lebih parah bakteri-bakteri mikrobakteri tadi. Yang berikut, untuk kita semua masyarakat umum harus diharapkan tidak boleh mengucil atau menghina orang-orang yang mengalami penderitaan penyakit kusta karena sangat dapat berdampak buruk kepada mereka. Mungkin itu saja saran untuk saya kembalikan. Jadi baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kata kami yang menyinggung perasaan saudara-saudari, mohon dimaafkan. Semoga materi ini boleh bermanfaat bagi kesehatan kita. Salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.